Melalui video kali ini, saya akan menjelaskan mengapa Tuhan melarang kita menghakimi. Yang diinginkan Tuhan dari kita adalah mengasihi, bukan menghakimi. Tetapi faktanya, masih banyak orang Kristen yang suka menghakimi sesamanya. Matanya begitu jeli melihat kesalahan orang. Lidahnya begitu tajam mempercakapkannya walaupun kebenarannya belum jelas. Tetapi cobalah kita jujur. Adakah manusia yang bersih? Adakah manusia yang bebas dari salah dan dosa? Semua manusia pernah berbuat salah dan dosa. Sangatlah ironis jika kita mengambil batu untuk menghakimi sesama, padahal diri kita punya salah dan dosa. Kata menghakimi di sini diterjemahkan dari bahasa Yunani krino, artinya membedahkan atau memisahkan benar dan salah. Segala upaya dan tindakan untuk membedakan atau memisahkan sebuah perbuatan benar ataukah salah, itulah yang dimaksud dengan menghakimi. Dalam kitab Keluaran pasal 18 ayat yang ke-21, di sana kita melihat ternyata tidak mudah untuk menentukan seseorang itu menjadi hakim. Tidak mudah. Di sana ada syarat yang ketat. Keluaran 18 ayat 21 menyebutkan syaratnya adalah cakap dan takut akan Tuhan. Cakap itu punya kemampuan, punya skill, ya. Jadi bukan orang sembarangan, dia memang cakap, terampil, ya, punya kemampuan di situ. Tapi itu belum cukup, masih ada yang kedua, takut akan Tuhan. Dimensi spiritualnya juga dilihat. Ya, persekutuannya dengan Tuhan, keintiman relasinya dengan Tuhan, itu juga dilihat. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang layak menjadi hakim, yang pantas menghakimi sesamanya. Kalau kita melihat Ulangan pasal 1 ayat 13, syaratnya di sana disebutkan bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman. Ada 3, bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman. Jadi jika Anda mau menghakimi, please, silakan. Tetapi ini syaratnya, cakap, takut akan Tuhan, bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman. Jika ini tidak ada pada kita, please, lebih baik diam saja. Sampai di sini kita mengerti mengapa Tuhan melalui Paulus berpesan, jangan menghakimi. Selain karena kita tidak ahli menanganinya, kita juga tidak punya wewenang untuk menelusuri, menggali, dan mendalami sebuah permasalahan. Itulah sebabnya di negara kita ini ada lembaga peradilan. Itulah sebabnya dalam setiap organisasi pasti ada bagian pengawasan. Biarlah mereka yang bekerja untuk memastikan apakah itu benar atau salah. Mengapa sampai Paulus melarang jemaat di kota Roma menghakimi? Apa sesungguhnya yang terjadi di sana? Ada masalah apa sampai Paulus harus bicara seperti itu? Dari perikop sebelumnya kita membaca ternyata ada 2 pokok persoalan yang muncul di jemaat. Yang pertama, soal makanan. Manakah yang benar? Makan semua jenis makanan ataukah hanya makan makanan tertentu? Misalnya
hanya makan sayur. Itu masalah pertama. Yang kedua, soal hari. Manakah yang benar? Semua hari itu penting ataukah hanya hari tertentu saja? Misalnya hari Sabat. Tentang makanan, Paulus menegaskan di sini dalam ayat 20. Segala sesuatu adalah suci. Tidak ada makanan yang dapat dikatakan najis. Penegasan Paulus ini sesungguhnya bersumber dari ajaran Yesus. Dalam Matius 15 ayat 11 misalnya, Yesus berkata, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Segala sesuatu yang masuk ke mulut kita, kata Yesus, tidak ada yang menajiskan kita. Tidak ada. Tetapi yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari mulut kita, itulah yang menajiskan kita. Itu yang menajiskan kita. Oleh sebab itu Paulus berpesan, siapa yang makan, maksudnya yang dapat makan segala jenis makanan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Ya. Jangan menghina orang yang tidak makan. Artinya orang yang hanya bisa makan makanan tertentu saja. Ya. Dan sebaliknya, orang yang hanya makan makanan tertentu, yang ini halal, yang itu tidak halal, ya, jadi hanya makanan-makanan tertentu yang mereka makan. Nah, orang-orang seperti ini, Paulus minta jangan juga menghakimi orang yang dapat makan segala jenis makanan. Pertentangan ini sebenarnya terjadi antara jemaat yang berlatar belakang Yahudi dengan jemaat yang berlatar belakang budaya Yunani. Orang-orang yang berlatar belakang agama Yahudi mengenal hukum makanan haram dan halal. Jadi tidak semua makanan mereka makan. Hanya makanan-makanan tertentu yang mereka makan. Sementara orang Yunani ini semua jenis makanan itu mereka makan. Ya. Itu mereka makan. Nah, ketika dua komunitas yang berbeda latar belakang budaya ini berjumpa, nah disitulah terjadi ketegangan. Keduanya saling menghakimi, mengklaim keyakinan sayalah yang paling benar. Selanjutnya tentang hari. Bagi Paulus ini tidak perlu dipersoalkan. Orang yang meyakini bahwa semua hari itu penting, dan orang yang meyakini hari Sabat itu yang paling penting, tidak soal. Tidak soal. Yang penting semuanya itu dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Beribadah pada hari Sabat, beribadah di luar hari Sabat, tidak soal. Jadi ketika Paulus mengatakan janganlah kamu saling menghakimi lagi, maksudnya jelas. Jangan lagi berdebat soal makanan. Jangan lagi berdebat soal hari. Jangan lagi menganggap perilaku memakan segalanya lebih benar dari keyakinan orang yang hanya makan sayur. Jangan menganggap keyakinan paling benar dan menghina keyakinan orang lain. Berhenti. Stop, akhiri semua kelakuan ini. Sebab ada yang jauh lebih penting dari itu. Ada yang lebih penting dari itu. Apa itu? Di sini Paulus memberikan banyak nasihat. Dan saya menyimpulkannya dalam dua nasihat utama. Dua nasihat utama. Jika dua nasihat ini dilakukan, Anda bebas dari dosa menghakimi. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, ayat 13.
Jangan membuat saudaramu jatuh atau tersandung. Mengapa harus demikian? Jawabnya, perhatikan ayat 15. Kristus telah mati untuk dia. Inilah bangunan teologi Paulus dalam komunitas jemaat. Jangan hakimi saudaramu, sebab Kristus telah mati baginya. Kita tahu arti kematian Yesus. Dia mati, itu merupakan tindakan Allah menebus manusia dari hukuman dosa. Bukankah upah dosa adalah maut? Nah, Kristus telah menebus manusia dari hukuman dosa melalui kematiannya. Upah dosa adalah maut. Jadi kalau berbuat dosa, mengalami maut. Nah, manusia yang seharusnya mengalami maut ini ditebus oleh Yesus. Ditebus oleh Yesus melalui kematiannya. Dia menggantikan posisi kita. Dia mati demi keselamatan kita. Jadi keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus itu sungguh mahal. Dia mengorbankan nyawanya demi keselamatan kita. Nah, orang yang berimankan Kristus beroleh jaminan anugerah keselamatan itu. Dia berada dalam jaminan keselamatan itu. Nah, ketika orang yang berada dalam lingkaran jaminan itu melakukan kesalahan, apa sikap kita? Apa yang harus kita lakukan terhadap orang itu? Tuhan Yesus telah memberikan contoh, memberikan teladan kepada kita. Orang-orang yang bersalah, orang-orang yang jatuh ke dalam dosa, itu harus ditolong, diangkat, dan dipulihkan. Pada umumnya manusia begitu mudah menghakimi sesamanya. Coba kita simak cerita yang satu ini. Ada seorang bapak. Dia berada di lorong sebuah bangunan rumah sakit menunggu anaknya yang sedang sakit. Dan dia pun sedang menunggu dokter yang akan mengoperasi anaknya yang hampir mati itu. Sekian menit berlalu, dokter tak kunjung datang. Hingga pada suatu saat, tiba-tiba dokter yang ditunggu itu datang. Sebelum cerita ini lanjut, saya mau tanya kepada saudara. Jika Anda berada di posisi bapak ini, anak Anda hampir mati, dan Anda menunggu dokter yang akan mengoperasi anak Anda, dan dokter yang ditunggu itu tidak kunjung datang. Setelah sekian lama menunggu, baru dokter itu datang. Ketika dokter itu datang, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan bersikap tenang saja? Apakah Anda akan berdiam diri tetapi menahan amarah di dalam hati? Ataukah Anda emosi dan mengeluarkan kata-kata yang kasar? Anda termasuk tipe yang mana? Tenang sabar, diam menahan amarah, ataukah yang ketiga, emosi dan mengeluarkan kata-kata kasar? Sebelum Anda menjawabnya, ikuti cerita ini, lanjutan cerita tadi. Si bapak yang sudah lama menunggu itu membentak si dokter. Dia bentak, dia luapkan kemarahannya, hingga dokter ini masuk ke ruangan operasi untuk menangani anaknya. Ketika usai operasi, si dokter
menjumpai bapak tadi dan memberikan informasi bahwa anaknya selamat. Lalu dokter bilang, kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang hal ini, silakan Anda jumpai suster, tanyakan padanya. Lalu dokter ini pergi. Saudara sekalian, bapak ini kesal sekali. Mengapa dia kesal? Sebab dokter tidak memberikan informasi apa-apa tentang penyakit anak ini. Dokter menyuruh bapak ini menanyakannya kepada suster. Nah, bapak ini datang menjumpai suster. Dia bertanya, maaf, yang tadi dokter siapa itu? Sombong sekali. Tidak memberi kesempatan untuk saya berdialog. Dia pergi begitu saja. Siapa dokter itu? Sombong sekali. Suster dengan duka sedih, dia berkata, maaf Bapak, dokter itu tadi ketika ditelepon, dia sedang berada di tempat pemakaman anaknya. Mengapa dia datang terlambat? Karena dia sedang berada di tempat pemakaman anaknya. Mendengar penjelasan ini, si bapak tertunduk malu dan menyesali sikapnya. Cerita ini menunjukkan kepada kita bahwa kita begitu pintar menilai orang lain, tetapi begitu bodoh melihat diri kita sendiri. Kita begitu mudah menghakimi orang lain dengan penilaian negatif tanpa kita tahu bagaimana kehidupan orang tersebut, apa yang sedang mereka alami, dan bagaimana mereka menghadapi persoalan mereka. Nasihat yang kedua dari Paulus ayat 19. Kejarlah apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Itu nasihat yang kedua. Ya. Memperdebatkan apakah semua boleh dimakan atau hanya sayur saja. Apakah ada hari penting ataukah semua hari sama saja. Pasti debat itu tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Masing-masing pihak pasti saling membenarkan, saling menyalahkan, dan saling menghina. Nah, kalau kondisi berjemaat sudah seperti itu, apakah ada damai sejahtera? Adakah yang bisa dibangun? Apakah persekutuan berjemaat menjadi penuh sukacita? Dengan nasihat ini, sesungguhnya Paulus mengajak pihak yang bertikai untuk berhenti saling menghakimi. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, bukan soal hari, bukan. Kerajaan Allah adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yesus sendiri dalam khotbahnya di bukit bersabda, janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Saya mengajak kita untuk mencermati dengan baik kalimat Yesus ini. Janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Dari ucapan Yesus ini, menghakimi itu dapat membahayakan diri kita. Jika engkau menghakimi orang lain, ingat ini, itu membahayakan dirimu. Membahayakan dirimu. Mengapa? Ukuran yang engkau gunakan untuk menghakimi orang lain
ukuran itu Tuhan gunakan untuk menghakimimu. Yesus sendiri dalam Yohanes 7 ayat 24 bersabda, "Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil." Ya, hakimilah dengan adil. Jadi jelas, menghakimi yang Tuhan larang adalah menghakimi menurut apa yang nampak, apa yang kelihatan, tetapi tidak mencari tahu, menggali, dan mendalaminya. Kita tidak pantas menghakimi seseorang karena masa lalunya yang tidak baik. Kita harus selalu ingat bahwa kita ini adalah manusia yang tidak sempurna. Kesempurnaan yang sejati hanya ada pada Allah. Oleh sebab itu, janganlah kita saling menghakimi. Marilah kita saling menopang satu sama lain, saling mendoakan, saling meneguhkan, saling mengasihi satu sama lain. Perbanyaklah simpati dan belas kasih, agar kita tidak punya waktu lagi untuk menghakimi sesama kita. Amin.